Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tema renungan saat ini adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Damianus dan Kosmas adalah dua saudara kembar yang hidup di Syria pada abad ketiga. Keduanya dikenal bukan hanya karena kepandaian mereka sebagai dokter, tetapi terutama karena kasih dan ketulusan mereka dalam melayani sesama. Mereka melihat setiap pasien bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara dalam Kristus. Kasih kepada Tuhan memotivasi mereka untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kosmas dan Damianus melayani dengan sepenuh hati tanpa mencari keuntungan. Mereka menolak menerima bayaran dari pasien yang mereka sembuhkan, karena bagi mereka pelayanan adalah wujud kasih kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa kasih yang sejati tidak menuntut imbalan, melainkan memberi dengan tulus. Setiap kesempatan digunakan bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga membawa kabar keselamatan bagi jiwa orang-orang yang mereka layani. Melalui kasih dan ketulusan mereka, banyak orang mengenal kasih Kristus. Namun, ketika penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dimulai di bawah pemerintahan Kaisar Diokletianus, kedua dokter ini ditangkap dan disiksa. Meski menghadapi penderitaan yang luar biasa, mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Mereka memilih tetap setia kepada Tuhan, bahkan hingga akhirnya harus mati dipenggal pada tahun 303 Masehi. Kisah Damianus dan Kosmas adalah teladan indah tentang kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Mereka tidak hanya berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi membuktikannya melalui pelayanan dan kesetiaan sampai akhir. Mereka sadar bahwa mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesama manusia. Sebab kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada manusia ciptaan Tuhan. Teladan mereka mengingatkan kita akan banyak tokoh di dalam Alkitab yang hidup karena kasih dan ketaatannya kepada Tuhan. Nabi Yeremia misalnya, tetap taat menyampaikan firman Tuhan meskipun harus ditolak, dihina, dan dianiaya. Yeremia tidak mencari popularitas atau kenyamanan, tetapi ia memilih taat karena ia mengasihi Tuhan yang memanggilnya. Begitu pula dengan para nabi lainnya, seperti Hosea, Amos, Nehemia, Yesaya dan juga Daniel.
Semua mereka menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kini pertanyaan penting bagi kita. Apakah kasih kita kepada Tuhan juga terlihat dalam tindakan sehari-hari? Apakah kita sudah melayani dengan hati yang tulus, menolong tanpa pamrih, dan setia dalam kebenaran, meskipun harus menanggung kesulitan? Dunia membutuhkan lebih banyak dokter rohani, seperti Damianus dan Kosmas, orang-orang yang mengobati luka, baik jasmani maupun batin, dengan kasih Kristus yang sejati. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan, bukan hanya lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan nyata. Hidup benar, melayani sesama, dan tetap setia dalam iman. Itulah cara kita menunjukkan kasih sejati kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Jadikanlah kami alat kasih-Mu bagi sesama, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.